Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas mengenai mata kuliah rekayasa perangkat lunak bagian ke sistem engineering. Buku yang digunakan ini buku Software Engineering karangan Roger S. Pressman, edisi yang kelima. Ada edisi yang keenam, tapi itu tidak dimasuk ke dalam referensi kuliahnya. Referensi kuliah yang digunakan Software Engineering karya Roger S. Pressman. Baik, kita masuk ke materi. Software engineering muncul sebagai konsekuensi daripada proses yang disebut sebagai sistem engineering atau disebut dengan istilahnya itu rekayasa di dalam sistemnya. Di mana software ini dikatakan sebagai sistem karena dia merupakan sebuah sistem. Semua proses yang ada di sistemnya itu bisa kita lakukan rekayasa. Bentuknya itu dikatakan sebagai sistem engineering. Bagaimana perekayasaan pembuatan proses perangkat lunak tersebut ke dalam bentuk rekayasa umum yang digunakan di dalam bidang keteknikan. Kita lanjut. Tujuan daripada sistem itu harus ditentukan adalah karena bagaimana sih perangkat keras yang digunakan, perangkat lunak yang kita gunakan, kemudian orang yang terlibat, kemudian database apa saja yang kita pakai, bentuknya dan lain sebagainya. Di dalam perangkat lunak juga kita berbicara mengenai prosedur dan juga sistem elemen yang lain yang harus diidentifikasi. Apakah dalam bentuk perangkat lunak yang sudah jadi, driver dan lain sebagainya. Kebutuhan daripada operasional harus kita kumpulkan, kemudian kita analisa, kita spesifikasikan, kemudian kita model, validasi, dan yang terakhir terpenting kita harus manage. Aktivitas ini merupakan dasar daripada sistem engineering. Rekayasa sistem, kalau di bahasa Indonesia kan. Kita masuk ke business process ataupun product engineering. Business process engineering adalah sistem engineering tadi, proses dari sistem engineering dikatakan sebagai business process engineering ketika konteks daripada engineering tersebut, perekayasaan tersebut mengacu kepada bisnis enterprise atau dikatakan sebagai bisnis yang besar. Project engineering itu ketika produk itu dibuat, kemudian prosesnya itu disebut sebagai product engineering. Jadi di dalam sistem perekayasaan ada istilah business process engineering. Ini yang bisnis prosesnya seperti apa sih, proses bisnisnya seperti apa, dan juga product engineering yang berkaitan dengan produk yang dihasilkan. Bisa berupa software, bisa berupa hard software dan hardware. Kedua yang di bisnis proses dan product engineering merupakan mengacu kepada menyebabkan pengembangan daripada sistem berbasis komputer. Pengembangan dari sistem berbasis komputer ini gabungan dari bisnis proses dan product engineering. Sistem modeling daripada sistem. Sistem engineering merupakan bagian dari proses modelingnya yang membentuk sebuah model sistem di mana seorang perekayasa, seorang engineering harus memahami beberapa faktor, pertama asumsi, kemudian asumsi apa, kenapa dibuat software dan sebagainya. Simplification yang tidak kalah pentingnya juga, bagaimana kita menyederhanakan hal tersebut. Limitation, kita harus tahu kita membuat software itu batasannya seperti apa. Constraint, kalau constraint itu batasan-batasan yang sudah ada. Reference itu istilahnya referensi, jadinya apakah yang sudah ada seperti apa, kemudian yang kekurangan yang ada seperti apa yang kita kira-kira dari literatur sebelumnya, apa sih yang dibutuhkan oleh user dan lain sebagainya. Itu dikatakan sebagai preference.
Modeling daripada sistem tersebut adalah berdasarkan asumsi. Kita mengurangi jumlah daripada permutasi atau variasi yang memungkinkan. Itu asumsi. Contohnya kita membuat program yang paling sederhana, katakanlah PowerPoint, dikatakan sebagai PowerPoint itu karena mengacu kepada untuk presentasi pertama. Kemudian, apa keunggulan PowerPoint ini? Apakah bisa dimasukkan apakah bisa dimasukkan video? Apakah bisa dimasukkan suara, gambar, dan sebagainya? Ini dikatakan asumsi. Simplification menyebabkan model dibuat sesuai dengan waktunya atau jadwalnya. Limitation itu kita harus membantu batasan bagaimana tuh sistemnya itu bisa bekerja dan sebagainya. Constraint yang akan membantu kita mengarahkan di mana model itu dibuat dan juga melakukan pendekatan yang diambil ketika kita membuat model itu ingin kita jalankan, kita implementasikan. Preference itu mengindikasikan arsitektur yang ada seperti apa, preference yang kita sesuaikan untuk semua data, fungsi, dan juga teknologi. Ini preference. Tadi itu dibilangnya referensi, bisa juga ini mengacu kepada bentuk arsitektur seperti apa sih semua data, fungsi, dan teknologi yang kita gunakan. Ini bagian daripada sistem modeling daripada sistem. Computer based system artinya itu sebagai bentuk daripada beberapa pengaturan dari elemen yang diorganisasikan untuk menyelesaikan tujuan-tujuan dengan menggunakan processing informasi processing. Ini computer based sistemnya. To accomplish the goal, computer based system make us a variety of system element. Mereka itu memiliki beberapa elemen-elemen untuk menyelesaikan masalah-masalah tujuan-tujuannya. Ada beberapa elemen, ada software, ada hardware, ada people, atau sedikit dikatakan sebagai brainware. Software, komputer program, kemudian program komputer, struktur datanya, kemudian dokumentasi yang berhubungan, yang menjadikan kita yang memberi dampak kepada metodologisnya seperti apa, prosedurnya, atau penggunaannya atau pengendaliannya yang dibutuhkan. Ini mengacu kepada perangkat lunak. Perangkat keras atau hardware ini merupakan perangkat elektronik yang menyediakan kemampuan komputasi, kemudian keterhubungan antara beberapa perangkat yang menyebabkan data bisa mengalir dan juga perangkat elektrik lainnya bisa melakukan tindakan tertentu atau dikatakan sebagai provide external world function. Contohnya hardware-nya kita membuat smart home, kita bisa mengendalikan pintu, bisa mengendalikan AC, bisa mengendalikan televisi dan lain sebagainya, kulkas dan lain sebagainya. Dan yang terpenting daripada sistem berbasis komputer ini adalah people atau brainware, pengguna ataupun operator dari perangkat lunak dan perangkat keras. Hal inilah yang terpenting. Apakah si penggunanya ini mudah familiar dengan perangkat lunak yang kita bikin, ataukah sangat sulit dan lain sebagainya. Apakah ada kendala dan lain sebagainya. Sistem yang sentrisnya tetap ke people atau disebut sebagai brainware-nya. Udah lagi istilahnya itu database. Beberapa kumpulan data, koleksi informasi yang bisa diakses melalui perangkat lunak. Dokumentasi juga menjelaskan informasi yang bisa menjelaskan sehingga bisa dikatakan contohnya adalah hard copy manual atau manual dalam bentuk buku ya. Ada lagi online help files atau disebut
kita bisa mencari file online yang berisi bantuan daripada perangkat lunaknya. Adapun juga bisa mengacu kepada suatu perangkat atau suatu website yang menyediakan bagaimana menggunakan dan mengoperasikan daripada sistem. Prosedur adalah langkah-langkah yang didefinisikan secara khusus digunakan untuk elemen sistem atau juga konteks prosedural di mana sistem itu bisa melakukan. Ini dikatakan sebagai prosedur. Hierarki dari sistem engineering adalah business as product domain. Secara worldview seperti apa? Ini ada spesifik lagi di dalam business of product domain-nya itu sendiri ada beberapa domain interest. Nah, dari domain interest ini muncul sistem elemen. Ada domain view-nya itu. Ada world view, ada domain view. Cakupannya seperti apa? Ini cakupan keseluruhan software. Ini dipecah lagi menjadi domain-domain, bagian-bagiannya. Domain yang tersebut setiap domain memiliki sistem elemen. Dikatakan sebagai domain view, ada elemen view-nya. Elemen view-nya ini masing-masing memiliki detail view-nya. Cakupannya yang lebih kecil. Jadi perangkat lunak, suatu perangkat lunak itu menurutnya itu globalnya seperti apa. Katakanlah bisa menyimpan file, atau untuk secara umum seperti itu. Dari menyimpan filenya itu, bagaimana dia memasukkannya itu ke bagian sini ada domain file itu yang disimpan itu bagaimana cara menyimpannya, apa yang disimpan dan lain sebagainya, apakah menyimpan gambar dan lain sebagainya. Di sini kalau detail view dari elemen simpannya itu dalam bentuk apa? Katakanlah dalam bentuk Word. Di dalam Word-nya di sini kita mendetail lagi apa saja yang bisa disimpan, apakah gambar bisa disimpan, suara bisa disimpan, video bisa disimpan. Nah, ini dikatakan sebagai hierarki dari sistem engineering. Di penjelasan dari detail view-nya sendiri yang akan dijelaskan di dalam dokumentasinya. Terlepas daripada domainnya, kemudian fokus, sistem engineering memotong beberapa koleksi berdasarkan top-down dari atas ke bawah atau juga bottom-up method untuk menavigasi hierarki dari atas ke bawah dan bawah ke atas. Umumnya sistem engineering itu dimulai daripada worldview. Nah, ini artinya tuh worldview-nya itu bagaimana orang luar itu memandang perangkat lunak itu seperti apa. The worldview is define fokus lebih detail kepada domain of interest-nya, bagian-bagian mana saja, di mana spesifik domain dibutuhkan untuk elemen sistem yang sudah ditujukan, seperti data, software, hardware, people, dianalisa. Dari domainnya itu diambil seperti apa, datanya, apakah diambil datanya, softwarenya, hardware-nya, people-nya, dan sebagainya. Worldview WF itu merupakan beberapa domain di mana setiap daripada sistem atau sistem daripada sistem itu sendiri memiliki bentuknya. WF sama dengan domain 1, domain 2, domain 3, sampai domain ke N. Nih. Kemudian setiap domain terdiri dari spesifik elemen. Setiap DI yang bisa menyediakan aturan untuk menyelesaikan objektif dan goal atau tujuan daripada domain ataupun komponen, di mana domain I sama dengan I1, I2, I3 sampai ke IM. Dan terakhir, setiap elemen memiliki technical komponen CK yang menghasilkan tugas fungsi tertentu daripada setiap elemen. EJ, C1, C2, C3, CK, dan selanjutnya. Lanjut ke slide selanjutnya.